Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Rumah UMKM, di mana program ini selalu menghadirkan pelaku UMKM di Tanjung Selor Bulungan yang banyak aneka produk dan karya-karya yang bisa dinikmati, dimiliki oleh masyarakat di Kalimantan Utara. Nah, kali ini saya kehadiran Ibu Nia Novitasari. Selamat sore. Selamat sore Bu Nia. Beliau adalah pemilik Kriske Store. Nah, kalau kita lihat di depan kita, ini ada beberapa produk kaos, kemudian tas, ada juga kayak dompet besar ya. Nah, ini adalah produk-produk dari beliau. Nah, nanti kita akan sejauh mana usaha ini sudah dimulai. Dan kalau Tribuner masyarakat ingin mendapatkan ini caranya seperti apa, kalau perlu sampai harga-harganya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bu Nia. Kita program ini memang selalu memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk sharing bagaimana usahanya, dan tentu sekaligus juga mempromo produk-produk yang sudah dihasilkan. Harapannya tentu ini juga menjadi edukasi juga bagi masyarakat yang ingin melakukan merintis usaha kecil lah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Oke, kalau kita lihat produk yang ada di depan kita ini kan ada kaos, ada tas juga. Kapan nih Bu Nia mulai merintis usaha ini? Saya mulai dari tahun 2018 akhir. Jadi saya baru masuk ke Tanjung Selor ini April 2018 karena mengikuti suami saya berdinas. Terus terpikirnya itu karena waktu saya mau pulang mudik ke Solo, kebetulan saya asli Solo, Bapak. Jadi kok saya susah ya nyari oleh-oleh buat keluarga saya, maksud saya yang ringkes, karena kan saya punya anak dua masih kecil-kecil, mau beliin makanan atau apa juga ribet banget bawanya. Nah akhirnya ya udah terpikirlah untuk ini, dan ternyata waktu itu kan belum pandemi, saya coba produksi, saya desain gitu. Kebetulan saya ada usaha sablon juga di Jawa, terus ikut kayak ada expo gitu, dan alhamdulillah jalan. Maksudnya nggak lebih ini dari ekspektasi saya. Gitu. Akhirnya saya lanjut bikin tas, bikin pouch, biasanya juga ada mug, pokoknya souvenir yang khas-khas Kaltara ini ada. Berarti memang produk-produk ini sangat menciri khaskan dari Kalimantan Utara ya. Mungkin dari motifnya, termasuk gambar-gambar ya, gambar-gambarnya. Oke. Dari 2018 berarti kan sudah sekitar hampir 4 tahun ya berjalan. Sempat terganggu COVID di 2020, sempat terganggu gak tuh? Iya, lumayan. Jadi biasa kita ada bazar-bazar gitu udah nggak ada. Terus dan orang mudik juga nggak ada. Jadi lumayan sepi banget gitu. Tapi tetap ada aja melalui online, secara online media sosial. Waktu itu malah ini banyak pesanan, jadi saya kan juga menerima kayak pesanan kaos minimal 20 pieces dengan custom, saya kerjakan, jadi lebih banyak di situ. Oke. Nah, kalau kaos ini semua bahan baku dari Solo, dari Jawa ya. Nah, kalau dari orang bisnis kan itu hitungan biaya produksi, kemudian dari hasil penjualan, masuk nggak kira-kira? Masuk banget, bahkan barang saya itu dinilai sangat murah. Oh gitu? Iya, dibanding sama yang lain katanya. Maksudnya ini ibu udah dapat laba belum? Udah. Saya bingung mau kasih harga berapa lagi. Dan memang di sini kalau bazar gitu anehnya saya lihat orang-orang sini kebanyakan tuh jarang banget nawar. Iya. Jadi kalau beli ya udah langsung milih-milih gitu aja. Oke. Nah, ini kalau motif tadi kan ada beberapa yang custom ya. Iya. Kalau yang ibaratnya yang sudah ready untuk dijual itu biasanya kita udah nyiapin beberapa pilihan. Saya biasanya sekali produksi 4 desain. 4 desain dengan beberapa warna gitu, dengan beberapa size.
biasanya saya sekali produksi antara 100 sampai 200 tergantung. Berarti satu model 100-an pieces ya? Oh iya, kurang lebih segitu. Nah biasanya saya kalau mau hari raya, mau tahun baru, Natal itu saya produksinya lebih banyak lagi karena banyak orang-orang yang cari oleh-oleh untuk keluarganya. Oke. Nah kalau kita sebut nama misalnya kayak kalau di Jogja ada Gadu, di Bali ada Joget gitu. Nah berarti kalau Chris K ini memang punya ciri khas sendiri gitu, Bu? Enggak juga sih. Jadi saya pokoknya mengalir gitu ya, begitu punya ide kalau motif. Chris K itu memang nama brand saya. Jadi saya ada beberapa produksi, ada ekspedisi juga di Jawa ada beberapa. Jadi saya lanjutin aja pakai nama Chris K. Cuman kalau di Chris K Store ini memang khusus untuk North Borneo. Oh gitu. Enggak, maksud saya kan kalau misalkan Dagadu juga itu kan ada sesuatu misalnya kayak kalimat-kalimatnya selengean yang enggak sih. Ini lebih sini, ke burung enggang. Oke, itu yang gambar-gambar yang memang ciri khas Borneo, Kalimantan Utara kan khususnya ya. Pokoknya berbau-bau etnik Kaltara gitu. Gitu, ini juga termasuk nanti kan tadi selain kaos ada tas, mug juga, atau mungkin ada produk lain gitu? Gantungan kunci. Gantungan kunci juga. Jadi yang memang sering dicari sama pembeli untuk dibawa pulang ke Jawa. Oke. Nah kembali kalau kita bicara sharing bagaimana merintis usaha ini nih, kan ketika 2018 itu kan berawal dari karena pengen membuat coba-coba pengen oleh-oleh yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah waktu itu memang langsung memproduk sablon kaos-kaos itu gimana? Kaos, ya. Kaos dulu. Saya pertama kebetulan saya kan juga punya tim desain di sana karena usaha saya di Solo yang tuh udah jalan ya. Jadi saya coba deh bikinin aku desain gini-gini. Jadi saya kirim materinya. Aku maunya kayak gini. Dia bikin. Oke, saya coba waktu itu 5 desain. Modalnya itu cuma 5 juta. 5 juta. Dan saya waktu itu masih kos, Bapak. Jadi saya nggak bisa nyetok barang banyak-banyak kan. 5 juta saya coba nih, saya bikin Instagram, terus saya pasarin pertama orang-orang terdekat dulu. Kebetulan suami saya dinas di Polda, jadi teman-teman dulu yang di Polda nih. Oh ternyata ini repeat order terus gitu. Terus habis, dan itu nggak sampai sebulan udah habis. Udah habis, akhirnya saya produksi udah kelanjutan sampai sekarang. Menarik juga. Nggak, artinya kan sebenarnya kalau pasar tuh kan memang pengen sesuatu yang beda, yang punya khas tertentu. Kayaknya mereka lebih suka ke bahannya sih. Oh gitu. Ya, bahan yang penting kualitasnya bagus dan harganya terjangkau. Nggak, artinya misalnya gini. Kadang orang pengen orang kalau misalkan ke Kaltara apa sih gitu. Misalkan khasnya Borneo yang tadi kan persoalan bahan kan nanti kan menyangkut harga ya. Kalau mau harga bagus ya mau nggak mau ya bahannya harus lebih bagus gitu. Betul. Nah kemudian tadi akhirnya itu berkembang. Ya, saya coba karena gini sih sebenarnya di sini makanan pun juga banyak ya Pak ya, makanan khas. Cuman kalau kita di luar Jawa, kita mau pergi keluar Jawa masih oke. Cuma kalau misalnya kita pulang ke Jawa, banyak makanan yang sama, hampir sama, mirip gitu loh. Iya. Jadi mungkin lebih kepakainya barang-barang kayak gini dan kita ringkes aja bawanya. Iya. Karena emang ya saya juga pendatang juga, jadi emang kadang kepengennya emang sesuatu tuh ya ketika nanya kamu dari mana? Oh dari Kaltara. Apa sih? Oh tadi ada beberapa baju yang ada motifnya misalkan yang Borneo. Kalau makanan makanan kurang lebih sama. Dan kita ribet juga bawanya. Bener. Basi juga. Oke. Nah berarti nanti sistemnya sekarang tetap memproduk beberapa saya stok di rumah. Jadi sebenarnya pengen buka toko kecil gitu, tapi kayaknya kurang worth dengan sewa yang mahal gitu. Tapi ini sih alhamdulillah kalau orang mau ini datang aja meskipun jauh ya. Berarti sekarang sistem pemasarannya tadi tetap online aja, online dari Instagram. Ya termasuk dari mulut ke mulut ya. Iya. Oke, berarti ini kan ada berapa model apa semua? Cuma 2 model aja. Jadi lengan pendek dan lengan panjang dan itu size-nya sama. Kerah itu custom aja. Jadi kalau ada pesanan, kalau cuman yang saya stok yang model kayak gini aja, jadi yang nggak panas, yang maksudnya yang simpel aja. Jadi fokusnya ke desainnya aja. Kalau ini harga berapa ini?
Kalau lengan pendek 100.000, lengan Oke. panjang 110. Itu udah sampai harga sini ya? Iya. Oke. Berarti cukup murah juga ya. Dan ini kainnya itu bukan combat tapi bambu. Bambu itu udah yang grade-nya udah paling oke. Iya, karena memang saya beberapa ya kayak misalkan perjalanan ke Jogja, ke Bali ya kurang lebih segitu juga. Apalagi kalau di sini kan beda ya. Iya. Oke, nah next apa yang akan dikembangkan lagi Bu selain? Apa ya? Sebenarnya saya tuh pengen banget punya tempat yang ya kayak di Jawa gitu, kita UMKM gitu langsung semua ada di situ gitu. Ya, tapi tempatnya nyaman karena bener. kemarin itu ada market disediain, kalau menurut saya kurang ya gitu. Jadi memang harus kita tuh kumpulin bareng nih, sharing. Kalau memang ada yang nyediain tempat, kayaknya harus dibenerin nih desainnya harus kayak gimana. Nah, ini juga mungkin jadi diskusi kita juga ya, Bapak. Sebenarnya kan Kaltara khususnya di Tanjung ini kan perlu sebuah tempat, jadi ketika pendatang itu pengen sesuatu cukup ke satu tempat ya. Di situ ada misalkan ya apa namanya kayak kaos, kemudian oleh-oleh juga sudah ada. Meskipun kan sudah ada juga ya di kalau nggak salah di apa namanya di jalan apa namanya itu kan ada juga kayak punya Jalan Jeruk itu bukan ya, yang di sini yang punyanya rumah UMKM juga, itu kan ada semacam kayak minimarketnya pelaku UMKM. Ya, Lembasung itu. Oh gitu malah. Sudah dipindah ke Jalan Jeruk, mungkin karena tempatnya juga agak masuk ya. Jadi kalau pendatang itu jarang ada yang tahu. Iya. Sebenarnya ini menarik juga, mungkin ini juga menjadi masukan siapa tahu nanti dari pemerintah daerah, karena UMKM ini kan perlu wadah ya. Ya percuma juga kadang banyak pelaku UMKM tapi mereka bingung yang mempromosikannya. Meskipun ada juga misalnya kayak di pelabuhan, tapi kan itu kan orang-orang tertentu kurang gitu. Banget. Kan kadang kalau mungkin kalau saya sih udah banyak sasarannya, mungkin di lingkungan kerja suami, di lingkungan saya sendiri gitu. Tapi kan kasihan yang baru mau mencoba, mereka bingung nih mau masarinnya kemana dulu gitu. Iya. Ya karena emang kunci dalam bisnis itu kan termasuk jaringan ya. Kalau jaringannya nggak ada ya mentoknya di situ. Oke, kalau ini kembali ke usaha bisnis ini, berarti next ada rencana gitu. Nah, kalau pengen tahu kalau sekarang ini produk semua kan masih di Jawa, ada nggak rencana ke depan ya ibaratnya produk di tempat ini? Karena tadi harapannya tidak hanya untuk kita, tapi untuk merangkul tenaga kerja juga di sini. Ini sih pengen buka di sini. Pertama itu ya mungkin karena terkendala tempat juga. Di sini sewa mahal banget, Bapak. Terus untuk SDM-nya ya. Jadi kayak tenaga kerjanya gitu kita juga saya lihat itu di sini tuh masih terbatas ya. Skillnya itu masih kurang gitu loh. Dibanding sama di Jawa kan kita tinggal gampang banget di sana. Kalau di sini tuh mereka udah punya, kayaknya kesini mereka udah punya kerjaan masing-masing gitu. Karena kan orang punya passion seni ini agak. Jadi kayaknya harus satu paket, misalnya mau buka di sini tuh harus ya alatnya, ya mungkin tenaga kerjanya juga. Oke, kalau kaos 100.000, kalau untuk yang tas gini? Kalau ini tas bahan kanvas ini 155. 55. Ini macam dompet ya? Iya, 75. Dan ini menarik juga nih. Ini paling best seller nih, Bapak. Iya. Ini kan kadang juga buat kalau ada acara-acara event terkait seminar kids juga untuk ini. Banyak di sini puskesmas, dinas-dinas gitu pada pesan gitu. Kasih pesan tulisan apa gitu ya. Betul. Cuman saya pokoknya kalau misalnya dapat pesanan dari teman-teman gitu, pokoknya jangan buru-buru ya, karena saya ngepres untuk harga itu dari ekspedisi. Oh iya. Saya juga punya pengalaman gitu karena memang secara biaya produksi di Jawa itu jauh lebih murah. Kita paling tadi kena harganya tuh di biaya kos di pengiriman Jadi barang. Kesini 2 minggu kan Bapak. Jadi ya kita produksi paling nggak 1 minggu. Untuk biaya untuk lama pengirimannya 2 minggu. Jadi paling nggak sebulan sebelumnya harus sudah pesannya, Nah, silakan Tribuner yang pengen ataupun punya keinginan custom lah, mungkin kayak kaos atau baju apapun lah seperti yang terdapat di depan kita ini, bisa pesan langsung ke Ibu Nia
Tapi agak harus spare waktunya cukup panjang ya, karena memang kalau diburu-buru memang nggak hasilnya nggak bagus juga. Iya. Tetapi kalau memang pengen yang langsung ready, memang sudah ada juga ready ya. Ada beberapa, tapi tentu juga pilihannya sangat terbatas. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Berarti kalau dari sisi warna, 3 warna itu ada warna putih atau putih itu kebetulan lagi habis Bapak. Jadi saya tapi ada ya. Iya. Oke. Ada 5 macam ya. Ya, saya update terus di Instagramnya Chris K Store. Oke, jadi silakan pantengin terus atau kalau pengen tahu informasi di mana tadi Bu? Di Instagramnya? Instagramnya Chris K Store. Oke, ada Facebooknya atau di? Facebook enggak? Enggak ya, berarti di Instagram aja. Instagram. Oke, atau kalau misalkan mau pesen langsung di jalan apa tadi? Kilo 2 ya? Perumahan BCC Jokowi depan pom bensin Kilo 2. Oke, itulah informasi Tribuner yang pengen mendapatkan kaos yang seperti dipajang di depan ini atau tas-tas menarik juga. Silakan langsung tadi di Instagram maupun datang langsung bisa juga. Nah, next ini sekali lagi kita bicara agak lebih umum ya, artinya mengenai UMKM. Tadi kendalanya beberapa teman-teman yang memang datang ke sini lebih kepada misalkan bagaimana sih sistem pemasarannya. Kemudian dari sisi kalau modal sih masih relatif masih lebih gampang ya. Sekarang kan beberapa pemerintah juga sudah sekarang banyak bantuan, termasuk juga dari perbankan juga nggak terlalu repot. Nah, bagaimana kira-kira Ibu Nia punya mungkin sharing juga gimana sih supaya teman-teman kalau punya produk ya menjualnya juga lebih gampang gitu. Biasanya sih pertama mungkin ikut bazar-bazar gitu. Banyak dinas yang sering mengadakan pertemuan dan ngasih kita lapak tempat gitu, kita ikut aja di situ. Dan sebenarnya packaging kalau untuk di sini itu pengaruh banget Bapak. Orang sini mungkin maunya ngasih sesuatu buat orang spesial itu yang kelihatan pantas betul. Jadi percuma produknya bagus tapi packagingnya nggak bagus. Dilihat covernya dulu, covernya menarik, isinya belakangan. Tapi emang betul. Jadi kita imbangin dengan packaging, dan sekarang packaging udah banyak banget yang murah-murah tapi bagus, udah banyak. Jadi nggak susah. Nah, ini bicara juga mengenai bazar. Kita rencana insya Allah Tribun Qatar ini mau bikin semacam bazar nanti di akhir tahun. Jadi di akhir tahun dari siang sampai malam kita bikin event di Hotel Luminor. Jadi silakan, tapi next lah kita akan sampaikan informasi itu. Tapi ini itu salah satu contoh ya, bahwa kalau produk kalian pengen dikenal orang dan laku ya harus rajin ikut bazar-bazar, ikut matching ataupun sekarang kan era media sosial. Bisa di Instagram, di Facebook atau di apapun lah. Kalau saran saya sih kalau misalnya ada event-event gitu mungkin pengumumannya lebih terbuka. Jadi kalau hanya lewat dari dinas per dinas itu kurang, kadang nggak sampai sama kita gitu. Jadi biar semua kita UMKM gabung di situ bisa ini. Jadi maksudnya ada kontak mungkin yang harus kita hubungin kemana nih Mbak, saya punya produk ini nih, nanti gimana, ada nggak gitu, harus gabung sama siapa nih, koordinasinya sama siapa gitu. Karena selama ini saya lihat tuh kayaknya di bawah dinas aja, jadi nggak merata, banyak teman-teman UMKM yang nggak tahu untuk informasi bazar gitu. Kasihan yang jauh-jauh rumahnya gitu Bapak. Ya, nah sekarang kalau bicara merek nih, karena merek itu juga penting juga nih, termasuk kalau di sekarang ada istilahnya di Haki hak cipta juga. Nah, untuk yang Chris K ini apa sudah ya? Sudah, cuman tinggal nunggu sertifikat dari Kementerian. Tapi udah ada rencana dari hak cipta kan? Dan itu memang prosesnya lama Bapak. Kemarin alhamdulillah di Sperindak sini sangat membantu banget. Jadi dibantu untuk ngurusinnya gitu. Kemarin sudah ada, jadi tinggal dari kementeriannya ngirim ke sini. Karena hak cipta ini kan penting banget ya, karena beberapa kasus yang ramai di media itu kan hanya karena mungkin di awal kita nggak begitu begitu produk kita udah laku, banyak terkenal, tiba-tiba orang mengklaim itu. Jadi ini juga jadi informasi kepada Tribuner, tolong kalau memang udah punya merek yang memang sudah punya kita, benar sudah didaftarkan di itu Kementerian Hukum ya. Pendidikan dulu. Jadi saya juga pernah punya pengalaman Bapak. Pernah saya ditelepon seseorang gitu.
Mbak, saya boleh nggak minta desainnya, saya mau produksi sendiri. Oke, ya. Saya bilang nggak bisa dong mas, nggak bisa kayak gitu, karena itu saya desain kan nggak jiplak. Betul, ini betul. meskipun saya beberapa memang dasarnya kita ambil di Google, tapi kan kita kita olah lagi gitu. Betul. Karena waktu itu mau kedatangan tamu mungkin dari luar gitu, dan memang saya nggak stok banyak. Waktu itu pas lagi habis, stok saya kurang sama orderan beliau yang banyak, ratusan waktu itu mau pesan. Jadi, dan saya mau produksi di sana pun udah nggak nutut, karena itu hanya terpaut 2 hari. Nah, itu waktu itu saya ditelepon, saya diminta mengirim file desainnya. Nah, dia yang akan nyetak ya, itu. saya jelaskan. Nah, alhamdulillah bisa ngerti. Ya karena emang gitu, kadang kayak misalkan kaos ini juga sangat rawan, beberapa kali kan ada beberapa kasus juga gitu. Orang kalau ini sesuatu produk yang bagus, kan soalnya kan sablon kan gampang juga, beli bahan kaos juga sekarang bahan kan udah banyak gitu. Banget gitu kan. Jadi salah satu upaya untuk menghindari dan misalnya itu adalah ciptaan tadi. Betul. Jadi kita melindungi hasil karya kita sendiri. Benar. Oke. Nah, kalau bicara soal desain itu memang dari ide Bu Niatnya atau tim? Saya. Jadi saya kirim materinya, pokoknya saya kebetulan bisa mendesain tapi kasar ya, Bapak cuma pakai aplikasi HP aja. Pokoknya saya maunya kurang lebih kayak gini, tolong dipercantik aja. Jadi mereka finishingnya aja. Jadi basicnya gitu. dari Bu Nia? Iya. Jadi saya maunya begini, mungkin kayak misalnya kayak mungkin gini. Boleh dibuka itu kelihatan salah satu deh. Yang kelihatan bagus. Jadi biar. Jadi ini salah satu contoh kaos di Chris K. Nah, ini memang lengan panjang ya? Iya, ini lengan panjang. Ini sablonnya. Ini sablonnya jenis ruber, jadi mau kena setrika gitu nggak apa-apa. Nggak bakal dia nggak karena biasa kita kan kalau ke tempat-tempat wisata itu kelemahannya di sablon ya Bapak, kadang gampang lentek gitu. Nah makanya saya ambil sablon yang nggak terlalu mahal tapi bagus gitu. Dan kaosnya ini katun ya? Ini bahan katun tapi yang bahan lembut, bambu namanya. Jadi bahkan ini pun dia punya merek sendiri kainnya. Oke. Jadi emang lembut banget, jadi nggak panas. Nah ini makanya saya cantumkan bambu di sini. Kalau orang-orang konveksi pasti udah paham. Nah ini perlu juga diketahui bahwa yang asli Chris K. Siapa tahu ada yang mirip-mirip kan di Chris K. Dan ini memang pasarnya memang anak muda ya, milenial ya. Jadi memang iya sih, kemarin karena waktu bazar itu, karena sebenarnya saya tuh bikin itu yang saya suka dulu. Yang saya suka. Aduh, kalau saya suka tuh semoga lah diterima juga sama orang lain gitu. Alhamdulillah pada cocok sih. Jadi keren. Boleh juga lembut. Jadi karena di sini panas kan Bapak, jadi saya memang carinya yang kualitasnya agak bagus. Oke. Ya inilah contoh kaos promo sekalian, tapi emang cantik. Emang untuk anak muda lebih cakep. Dewasa sebenarnya nggak masuk juga, nggak boleh. Dan lengan panjang jadi bagi yang berhijab bisa juga dipakai ya. Oke, terakhir Bu Nia, selain ini apa next yang akan kira-kira bocoran produk desain yang muncul di 2023 deh? Kan sesuatu yang baru tentu akan mulai produk yang baru tuh. Mungkin ini saya mau bikin model kaos, tetap kaos, cuman ngikutin model yang sekarang yang all size. Jadi sekarang tuh lagi suka yang gede-gede gitu. Bener. Jadi saya kemarin udah pengiriman ke sini, jadi saya masih mau tes pasar dulu nih gimana responnya pada suka nggak gitu. Jadi nggak cuman yang model standar kayak gini. Berarti sekarang ini semua ukuran ada? Anak-anak ada juga? Ada. Anak ya kayak XLM. Jadi ukuran size M semua ada di Instagram, untuk LD-nya dan lain-lain udah lengkap. Iya. Oke. Mungkin itu kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Nia, sekaligus mungkin promo kira-kira kalau masyarakat pengen mendapatkan kaos-kaos cantik dan tas cantik ini kemana atau lewat mana? Silakan. Buat teman-teman yang butuh kaos, tas atau souvenir yang khas Kaltara bisa
langsung dilihat di Instagram Chris K Store, atau bisa langsung ke rumah saya di perumahan BCC Blok C nomor 2. Ya, itulah Tribuner, bincang saya dengan Ibu Nia sebagai pemilik Chris K Store. Produknya cakep-cakep dan cantik. Silakan yang pengen oleh-oleh, mungkin yang jalan-jalan ke Kaltara, ke Tanjung Selor, ingin mendapatkan apa nih istilahnya buah tangan lah, oleh-oleh yang belum bisa hubungi di media sosial tadi. Tapi memang sementara ini terbatas ya, belum membuka toko dimanapun, jadi jangan salah. Siapa tahu ada yang mengatasnamakan Chris K, ya Chris K hanya ada satu yang di Tanjung Selor ini. Terima kasih Bu Nia, semoga bisa memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terutama bagi yang ingin merintis usaha. Jadi mungkin lebih baik mencoba, melakukan dulu, jangan takut salah melangkah. Ya kan? Kalau kita hanya sekedar membayangkan, lihat orang, itu kan nggak jalan-jalan. Tapi kalau kita udah siap jalan, persoalan nanti ada halangan ya, itulah kita harus konsisten. Mau sepi nggak boleh nyerah, harus terus. Itulah tips dari Ibu Nia, dan saya pikir tentunya memang itulah yang harus kita lakukan bersama. Demikian Rumah UMKM kali ini, kita akan jumpa lagi tentunya dengan pelaku usaha yang berbeda. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.